Malam-malam. Kabar sehat, Ko Sehat, Alex. sehat. Halo, Suara Happy New saya Year ya. jelas? Masih. Udah, jelas. Masih ini kan, masih Happy New Year nggak sih? Masih Happy New Year ya. Happy New Year nih. Saya mau ucapin juga untuk Ko Alex. Soalnya ini baru tanggal 6. Oke, Belum seminggu nih. dalam seminggu lah ya. Happy New Year Ko Alex. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bisa sama-sama bareng-bareng cuan bareng Sukor dan cuan Troopers ya. Amin, amin. Amin. Dan untuk para cuan troopers yang ingin bertanya, jangan lupa pertanyaannya di drop di kolom question and answer. Karena ini pasti yang memberikan komen banyak nih. Biasanya kalau Ko Alex yang IG Live ini yang nanya-nanya, yang kasih komentar banyak. Karena Amin, terakhir kali amin. kita IG Live ini saya ingat banget kejadian yang kita bahas batu bara ya kok waktu itu. Dan Yes, kejadian, yes. besokannya Ya, kejadian gitu. Jadi pertanyaannya jangan lupa dimasukin di kolom question and answer. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Instagram Live kita pada malam hari ini akan memberikan kamu hadiah ya. Hadiah berupa hadiah bingkisan tahun baru kalau kamu screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini. Tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Instagramnya Alexander Raharjo, tag ke Instagramnya saya. Dan juga kalau mau ditambahin tag juga ke rintisan.id. Ya ada 4 kurang lebih. Jadi supaya makin rame untuk mendapatkan paket tahun baru dari Sukor berupa 2 bungkus kopi ya, hasil kerjasama kita dengan Java Bika Coffee ya. Ini bagus banget buat yang suka minum kopi nih, Ko Alex nih. Ko Alex kemarin kan udah kita kirimin juga ya, Ko ya kopinya ya. oh iya, mantap. Thank you, Mantap. Sukor. Mantap. Siap, siap, siap. Ko Alex, ini untuk pertama-tama kita pengen bahas, kita mulai dari market dulu nih ya, supaya Hmm, warming up pemanasan dulu kita tentang pasar di belakangan ini. Di Januari itu kan orang biasa mendambakan January effect gitu ya, Ko ya. Tapi ya. kita itu ngelihat marketnya tuh dari kemarin kok, waduh, kok merahnya dalam banget, volumenya nggak naik-naik gitu ya. Ini udah, padahal hari ini udah akhir dari pekan pertama. Tanggapannya seperti apa nih kok? Ini wajar atau ini anomali setelah bertahun-tahun bulan Januari gitu? Jadi ini pendapat pribadi ya, bisa aja salah teman-teman ya. Jadi sebagai informasi, saya sendiri untuk terjun di pasar modal atau di saham itu sejak tahun 2015, berarti ya bisa dibilang masih newbie lah ya, masih 7 tahun lah ya. Nah, cuma dalam 7 tahun perjalanan, jujur aja, menurut saya ya, tahun ini tuh anomali gitu. Sejak Desember 2022 ke 2023 ini, gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat by data kan, Desember 2022 itu bisa dibilang anomali juga. Biasanya kan selalu windress ya, selalu positif ya, November mantuman. Tapi baru kali ini 2022 itu nggak bagus gitu kan performanya, meskipun year to date ISG sih oke-oke aja gitu. Jadi ya kalau ditanya kayak misalnya anomali nggak sih, ya menurut aku sih anomali gitu kan. Di pengalamanku yang Hmm. masih 7 tahun inilah di market gitu kan, buat aku nih satu hal yang baru juga. Jadi ini ya bisa jadi belajar Hmm. juga sih gitu. Hmm. Secara indeksnya Oke, ya, oke. kita bicara secara indeksnya ya gitu. Oke. Baik kok. Jadi dengan kondisi market yang kayak sekarang ini, ada nggak sih sebenarnya kita peluang untuk bisa tetap cuan atau profit atau memanfaatkan kondisi lah gitu ya, Oke. belajar memanfaatkan kondisi yang seperti sekarang ini. Silakan kok. Oke, jadi meskipun indeksnya anomali ya, itu kan Mm-mm. kita bicara indeks ya. Year to date, kalau kita lihat kan year to date, kalau nggak salah sekitar kita termasuk yang paling bagus ya. Itu 4% ya kalau nggak salah ya kemarin Mhm. tutupnya ya. Ya dan ya, kalau nggak Iya, salah tutupnya betul. 4% 4% di year to date. 6.800-an. Benar 4%. Tapi kalau kita bicara per sahamnya atau sektor tertentu, itu teman-teman bisa gainnya tuh jauh lebih bagus loh. Terutama kalau buat Hmm. teman-teman yang nonton IG Live Sukor di awal tahun gitu kan. Itu saya kan Hmm. udah pernah bilang banking sama coal untuk 2022. Itu Iya. kalau invest itu aja nggak usah trading yang gimana-gimana, itu cuannya lumayan gitu kan. Oke. Mengalahkan indeks gitu. Itu kalau kita bicara sektornya gitu kan. Dan kebetulan sektor energi memang paling cuan di tahun lalu. Nah, kalau Mhm. misalnya bicara tahun ini, nah jadi yang menarik ya buat saya adalah baru kali ini yang
namanya siklus komoditas tuh cukup volatile. Dimana kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya yang pernah saya alamin tuh siklus komoditas tuh tahun 2015 ke 18. Itu coal tuh lumayan 3 tahun lah bertahannya. Baru 2015 tuh peak, terus baru drop. Nah kalau di sini isunya sih lumayan kenceng nih, agak volatile gitu. Wah katanya nanti coal akan turun lagi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih ya udah kelihatan gitu kan, agak melandai gitu ya. Kita bisa lihat leading indicatornya coal itu adalah gas gitu kan. Terus kalau bicara harga coalnya sih nggak ada masalah, tapi kita bisa lihat kayak misalnya gasnya udah mulai turun terus. Kan substitusinya coal itu kan gas gitu kan, saling substitusi. Terus oilnya juga udah mulai turun gitu kan. Terus kemudian katanya sih pasokan batu baranya, suplainya juga udah mulai tinggi. Terus belum lagi nanti ini China buka kerannya impor dari Australia kan, wacananya kan seperti itu kan. Nah jadi itu nanti akan mempengaruhi lagi. Jadi ya kayak tiba-tiba aja gitu kan. Mungkin karena naiknya juga cepetan karena di apa namanya ada war gitu kan ya. Nah terus itu termasuk anomali. Nah jadi bisa aja akan mengalami penurunan gitu. Nah kalau misalnya komoditas-komoditas yang menjadi sumber daya ini turun, jadi pasti akan ada sektor lain yang bisa dibilang diuntungkan gitu loh. Yang ibaratnya mereka itu bisnisnya tergantung sama sektor energi ini, gitu. Nah contoh nih ya, contoh kayak misalnya, semen itu butuhnya batu bara. Meskipun memang kayak misalnya beberapa emiten semen itu dapat batu baranya udah DMO gitu kan, udah ada patokan harganya, tapi kan nggak semuanya, ada beberapa yang kayak mungkin setengahnya dan lain sebagainya. Nah itu akan, menurut aku akan sangat diuntungkan sektornya itu, kayak gitu. Jadi salah satunya semen gitu ya, sektornya kalau kita bicara sektor semen gitu. Dan memang kita bisa lihat year to date, contoh kalau aku, ini boleh sebutin emiten nggak sih? Dan boleh lupa, boleh banget kok ya. Nah contoh kayak misalnya justru itu yang ditunggu-tunggu. Contoh kayak SMGR lah, SMGR hari ini udah 5% gitu, sehari doang gitu. Aku di grup juga udah ngomong gitu kan, SMGR nih menarik dari awal, dari 2 Januari itu udah aku kasih tahu, jadi udah untungnya udah lumayan gitu kan. Itu salah satu contohnya kayak gitu. Terus kalau aku pribadi, aku juga akan lihat beberapa emiten nih ya, yang menurut aku terkoreksi cukup dalam gitu. Di efek November, Desember itu kan lumayan ya efeknya ya. Kayaknya kayak wah turun terus gitu kan, sampai Desember pun juga turun terus. Tapi ada beberapa saham itu yang kayak terkoreksinya juga lumayan dahsyat gitu. Contoh kayak misalnya, tapi udah lumayan rebound ya, ACES. Waktu itu kan sampai 398 gitu kan. Wah itu gila banget gitu. Nah menurut aku itu juga menarik. Tapi kalau sekarang lihat lagi ya, karena kan udah cepet ya, baliknya cepet banget gitu. Tapi ada satu lagi yang menurut aku juga menarik, di mana yang cukup nggak masuk akal nih ya, yang aku lihat itu adalah JSMR, Jasa Marga. Jalan tol nih, ibaratnya jalan tol itu kan lebih rame ya, dari 2020 yang ibaratnya kita banyak PSBB, PPKM, sekarang udah dilepas gitu kan. Nah, terus orang pada liburan semua kemarin. Harusnya kan trafficnya makin bagus. Terus satu lagi katalisnya mereka kan juga jual beberapa konsesi kan, which is dapat cash. Tapi kemarin sahamnya dijual terus nih, nah berarti kan ada sesuatu nih, gitu kan, nggak tahu nih siapa yang keluar, saya juga nggak tahu, gitu kan, siapa yang jual terus kita juga nggak tahu. Tapi harusnya kalau kita bicara fundamentalnya nih, harusnya ini bagus gitu kan, laporan keuangannya itu akan bagus gitu future-nya. Jadi ya itu lumayan lah, dan aku lihat kan udah lumayan agak naik gitu kan, dari 2.900 sudah ke 3.000 dan tapi masih bisa lah gitu, masih ada potensi lah kayak gitu. Terus kalau bicara yang lain ya, menurut aku untuk tahun ini selain yang tadi itu kayak banking itu masih oke gitu, sama kayak tahun lalu karena dia diuntungkan sama suku bunga. Memang mungkin suku bunga akan kenaikannya nggak sekencang tahun lalu ya, kayaknya dia akan naiknya mungkin agak lebih landai, tapi kayaknya masih akan naik menurut aku ya. Dan itu yang untung adalah banking masihnya. Nah nanti tinggal teman-teman cari banking mana yang terkoreksinya cukup dalam ya, sektornya ini, kita bicara sektornya dulu ya, kalau top down analisis sektornya dulu nih, bankingnya, terus kita lihat aja nih yang masih waduh di bottom banget
Nah, itu mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang mau swing agak panjang, ya itu bisa mulai cicil sekarang, kayak gitu. Hmm. Karena kayak kemarin ya, ISG kan minus 2%-an ya, 2% lebih, itu kan semuanya drop ya. Hampir Hmm. 500 lebih saham itu turun gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kayak nggak pandang bulu. Kayak Iya, tiba-tiba betul. cabut aja tuh duit gitu kan. Cabut aja sell off lah kasarannya kan. Nah, berarti Hmm. kan itu kesempatan kita, ibaratnya yang jual nih nggak pandang bulu nih. Nah, buat kita nih yang calon investornya, pembelinya, nah kita bisa milih gitu kan, yang barang terdiskon yang mana yang benar-benar real diskon. Bukan yang dibuang karena memang emitennya jelek gitu loh. Tapi memang benar-benar real diskon. Nah, itu kita bisa mulai masuk. Biasanya reboundnya lebih cepat. Gitu Oh, sih. oke, oke, oke. Wah, iya, iya, menarik banget. Tapi saya setuju banget dengan yang barusan Ko Alex bilang, ini yang jualan tuh nggak pandang bulu ya, bener di awal Januari ini. Nggak pandang bulu, Kelihatan ada banget. Santa Claus Rally, ada January Effect, pokoknya udah jual aja Ya, gitu. jual aja. Ha. Iya, iya, Kalau iya, iya, kalau bener-bener. kalau yang aku baca ya Dan ya, dan kita juga bisa lihat ya by data kan, kayaknya net sell asing gitu kan. Nah, jadi kan seolah-olah itu ada, bukan seolah-olah ya, kayak ya duitnya keluar dari Indonesia gitu kan. Keluar dari indeks kita. Nah, kalau yang aku baca-baca sih memang karena berhubungan dengan China itu udah opening ya kan. Terus tech di China juga lagi ada pelonggaran kebijakan dari pemerintah. Terus ada yang bilang kayak misalnya, oh karena China lagi pemulihan atau Hong Kong lagi oke gitu ya, duitnya itu lari ke sana dulu. Tapi kalau misalnya itu benar, harusnya itu temporary, yang kayak gitu kan. Karena kan nanti Indonesia terdiskon ya, mereka akan masuk lagi sebagian ke sini, kayak gitu. Iya, setuju, setuju, setuju. Jadi ini masalah momentum aja ya, Ko Betul. Alex ya. Ini memang Ya, ada sentimen global juga yang mendorong mereka melakukan penjualan karena mau beli yang blue chip, big cap gitu kayak bank juga koreksi juga gitu ya. Artinya memang marketnya ini lagi apa ya namanya ya, orang-orang memang lagi mau mengamankan capital dulu gitu ya, Ko Alex yes, ya. betul, Nah, ini betul. menarik, menarik, menarik. Sebelum saya tanya lebih dalam lagi, saya ingin Hmm. infokan juga ke para cuan troopers, ada informasi baru nih, Ko Alex nih, dan pas banget ini kita Instagram live-nya bareng Ko Alex, saya ingin info ke para cuan troopers semua, bahwa Trader Talks di tahun 2023 ini, mulai dari yang kemarin sama Pak Bernard sampai seterusnya, nanti sifatnya akan multi platform ya, para cuan troopers, jadi kalian bisa cari melalui Spotify juga bisa, dan juga bisa dicari melalui YouTube. Nanti ini kita akan post di Instagram dan juga di YouTube nantinya. Jadi sudah multi Oke, platform di tahun mantap. 2023. Cari di Spotify Keren nih. juga bisa. Mantap. Jadi bisa ulang-ulang sambil bawa mobil, bawa motor gitu kan, dengerin kok Alex ngomong apa ya semalam ya gitu. Berarti aku masih hati-hati juga ya, kalau misalnya salah bisa diserang nih. Kalau Disclaimer ya sama ko teman-teman Alex ya. mah sama. Iya sama, selalu keren, selalu sama dan selalu keren ini. Karena tadi tuh ada Bro Henry, ada Danika juga udah nyatet-nyatet tuh nih. Ko Alex bakal kasih bocoran apa lagi. Menarik, saya mulai dari bankingnya dulu ya, Ko Alex Boleh, ya. boleh. Tadi kan Ko Alex Nah, bilang ada sentimen positif memang sebenarnya untuk banking ini, cuman memang ya momentumnya lagi kurang bagus gitu. Nah, apakah itu akan terjadi di seluruh banking gitu? Dalam arti kata banking yang big cap, small cap, kemudian banking digital itu juga akan mulai recover nih di 2023. Silakan kok. oke, jadi sebenarnya gini, tadi kan aku bilang kita lihat dulu katalisnya. Nah, Iya. katalisnya banking ini adalah suku bunga. Nah, ibaratnya ini salah satu contohnya ya, kayak KPR nih, bunga KPR. Nah, ketika suku bunga turun, bunga KPR nggak turun.